A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dhikril hakim. Shadaqallahul azim. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku adab mereka dengan adab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Dan adapun orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang dolim. Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 56, 57, dan 58. An Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, man ahabballaha ahabba man ahabbahullahu ta'ala. Wa man ahabbahullahu ta'ala ahabba ma ahabba fillahi ta'ala. Wa man ahabba ma ahabba fillahi ta'ala ahabba alla ya'rifahun nasu. Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an, beliau berkata, barang siapa mencintai Allah, maka ia akan mencintai orang yang Allah cintai. Dan barang siapa mencintai orang yang Allah cintai, maka ia akan mencintai sesuatu itu karena Allah. Dan barang siapa mencintai sesuatu karena Allah, maka ia akan berusaha agar amalnya tidak diketahui orang lain. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sidqul mahabbati fi salasi khisalin ay yakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau bersabda, bukti cinta sejati itu ada 3. 1. Ia memilih bercerita kepada kekasihnya
daripada bercerita kepada orang lain. Yang kedua, ia memilih bergaul dengan kekasihnya daripada menggauli orang lain. Yang ketiga, ia memilih kesenangan kekasihnya daripada memilih kesenangan orang lain. Orang yang cinta kepada Allah akan banyak bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan banyak membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya serta mendakwahkannya. Suka pergi ke majelis taklim atau tafaqquh fiddin, surat At-Taubah ayat 122, dan lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah selain Allah. Man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Barang siapa mencintai sesuatu, ia menjadi hambanya. Nanti bisa dilihat di surat 25, namanya surat Al-Furqan, ayat 63 sampai 74, adalah ciri-ciri hamba-hamba Allah yang kinasih Gusti, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga besar kita dan umat Islam ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kami hadir kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyapa diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam ini dari BCA Kota Baru, Ndriyorejo Gresik, Jatim, Indonesia. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Allahumma rahamna bil Quran. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Ali Imran ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa orang-orang Yahudi yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, akan disiksa dengan siksaan yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Siksaan dunia yang akan menimpa mereka ialah mereka akan dibunuh dan ditawan serta dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Sedang siksaan akhirat adalah siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari pembalasan yang sangat pedih. Pada waktu itu mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Apabila umat ini selama hidupnya menjadi musuh Allah, menjadi musuh Islam, menjadi musuh para nabi dan rasul dan umat Islam, maka pasti dan pasti dia akan mendapatkan adab dari Allah. Dia susah untuk menjadi orang yang baik, dan akhirnya saat ajal menjemputnya, mereka mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Berbeda dengan orang-orang yang beriman takwa, selama hidupnya dia mencintai Allah, Islam dan Rasul dan umat Islam, sebagaimana yang terdapat di surat At-Taubah ayat 71 sampai 72. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hasanah itu baik waktu di dunianya, waktu di alam barzahnya, dan di alam akhirat akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa masuk ke dalam surga, sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70.
Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh umat Islam Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan Islam, iman dan ihsannya sehingga bisa hidup hasanah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 57 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh adalah orang yang membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, serta mengakui kenabiannya, mengakui kitab yang dibawanya yaitu Al-Qur'anul Karim, mengamalkan segala perintah Allah serta meninggalkan segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala mereka tanpa ada kekurangan sedikit pun. Selanjutnya dijelaskan bahwa orang yang mempunyai sifat sebaliknya berarti mereka telah menganiaya diri sendiri, mereka tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Seperti di surat At-Taubah ayat 67 sampai ayat 70. Mereka adalah orang-orang yang terbalik. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah dan Allah menyembuhkan hatinya sehingga dia tidak memusuhi Allah, memusuhi Islam dan memusuhi para rasul-rasul Allah, ajaran-ajarannya dan kaum muslimin. Mudah-mudahan mereka mendapatkan taubatan nasuha sebagaimana di surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 30 sampai 41. Ayat 58 Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa berita yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, tentang Nabi Isa alaihissalam, Ibu Maryam, Nabi Zakaria alaihissalam dan putranya Nabi Yahya alaihissalam, dan kisah-kisah orang-orang kaum Hawariyun dan orang-orang Yahudi dari keturunan Israel, itulah kisah yang benar dan sebagai koreksi terhadap sebagian kepercayaan yang tersiar di kalangan ahli kitab pada waktu itu. Dalam kisah ini terdapat berbagai macam teladan dan butir-butir hikmah yang sangat berharga sehingga orang yang beriman dapat mengambil petunjuk daripadanya dan memahami syariat Allah serta prinsip-prinsip tentang kehidupan bermasyarakat. Dalam kisah tersebut terdapat bukti-bukti yang nyata yang menolak pendapat utusan-utusan Nasrani dari penduduk Najran dan pendapat orang-orang Yahudi yang mendustakan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan kebenaran agama yang dibawanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita, keluarga besar kita dan umat Islam ini di dalam jalan-jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa suami, istri dan anak cucu kami, dan dosa bapak ibu kami. Ampunkan dosanya bapak ibu guru-guru kami, dan juga dosanya para murid-murid kami, para pecinta Al-Quran di bumi ini, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang sudah wafat. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosanya dan kasihanilah mereka. Ya Allah, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup berikanlah panjang umur,
bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan nanti dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.